Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah bahagia sehat. Alhamdulillah ya Allah bahagia dan sehat. Sangat Iya. sekali ya. Ada yang sedang tidak sehat, jiwa, raga maupun fisiknya. Ya semua kan kalian ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir kita pagi ini untuk mau ngapain ya kita hari ini? Hari ini kita mau ngapain? Kita mau apa ya? Sharing-sharing mungkin ya. Kita mau ngobrol-ngobrol aja, lebih tepatnya ke materi tentang pengetahuan PHBS, ansietas sama COVID-19. Tapi cuma di bagian fokusnya itu sebenarnya ke bagian kuesioner yang udah kalian isi kemarin. Itu jadi sebenarnya dari kuesioner itu pengetahuan teman-teman bertiga ini sebenarnya sudah masuk baik, cuman ada beberapa di item pertanyaan tuh ada yang kurang tepat gitu. Jadi kita diskusi bareng-bareng hari ini jawaban yang tepat itu seperti apa, terus nanti juga teman-teman di sini bisa sharing info mungkin yang saya sampaikan itu yang aku sampaikan itu kurang tepat atau salah, nah nanti bisa dibenarkan sama teman-teman gitu ya. Waktunya kurang lebih 1 jam. Syukur-syukur bisa lebih pendek ya. Semoga. Terus slideshow. Oh iya, nanti di akhir sesi ada evaluasi ya. Nah, linknya udah aku taruh di room chat. Nanti setelah pemaparan ini kalian bisa isi kembali kuesionernya yang kemarin, tapi cuman yang bagian pengetahuan aja. Jadi cepet, kayak sebanyak yang kemarin. Oke. Udah kelihatan belum? Belum ya. Udah kelihatan belum? Belum nampak di aku, kayaknya lagi proses deh. Udah. Oh. Udah belum sih? Udah belum? Di aku Iya, udah nampak. baru kelihatan. Oke. Udah jalan kan? Udah jalan. Yang pertama ini dulu deh review yang kemarin datanya tuh, jadi kita review sekilas aja udah baik, terus tapi di bagian definisi, terus cara penularan, lama bertahan virus, sama di bagian gejala utama dan risiko kematian pasien COVID itu ternyata masih ada yang kurang tepat menjawabnya. Nah, jawaban apa sih sebenarnya yang benar itu? Jadi ini kunci jawabannya guys. Yang pertama dari pertanyaan COVID-19 adalah penyakit yang tidak berbahaya dan sama seperti flu biasa. Jawabannya itu salah. Terus COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, benar. COVID-19 bertransmisi dengan percikan cairan tubuh dari penderita, itu benar. Virus corona tidak akan menular pada saat berbicara, itu salah. Virus corona dapat bertahan hidup beberapa jam di luar tubuh, itu benar. Nah, dari jawaban dari kelompok ini, menurut teman-teman ini sudah sesuai atau menurut teman-teman ada yang kurang tepat? Seperti itu. Gimana, guys? Menurut kalian udah tepat jawabannya seperti ini?
Udah benar. Iya, udah. Kalian juga Udah, begini kan kemarin? benar. Oke. Iya. Sip. Mantul. Ini juga udah sesuai kayak gini kemarin jawabnya. Sebenarnya aku lupa sih Ki jawaban aku. Nah, juga lupa. Aku nggak ingat semua sih, benar Ki. Iya, karena banyak ya. Emang pusing. Iya. Pusing sumpah. Yang mentabulasi juga pusing. Tapi kayaknya kalau kalian tuh rata-rata udah bener sih. Cuman emang masih ada yang kurang tepat beberapa. Tapi nggak banyak. Dikit. Kayak udah bener ya kayak gini ya. Sip. Ya. Lanjut ke materinya. Kok lama slide-nya. Ini nggak bisa di slideshow aja Ki. Aku takut malah error. Coba kalau tak slide. Aku malah takut nge-lag kalau di slideshow. Oh, ya udah nggak apa-apa sih. Coba. Nge-lag nggak ya? Nah tuh. Kelihatan nggak sih? Kelihatan sih yang tadi. Ya. Ini Yang tadi. bisa. Kayaknya dia aku masih proses sih Nggak yang bisa. kamu slideshow itu ya. Oh iya, di aku udah nampak sih. Ya, berarti nggak usah di slideshow aja. Saya, deh. Nggak apa-apa. Tuh kan. Ini udah pada tahu kan, kalau udah pada paham di skip aja biar nggak lama. Atau ada yang perlu didiskusikan dari slide ini? Insya Allah paham Ki. Oh ya udah, kalau udah paham kita skip aja biar cepet. Di kalian hujannya masih gede nggak? Di aku hujan terus. Di aku masih deras. Oh iya? Ngasrep masih, Wi? Ya, Subur Boto punya BMKG-nya sendiri ya. Oh begitu. Kok beda dengan Pulau Warman? Pulau Warman udah Ini juga udah pada itu kan paham. Tapi kalau disuruh menjelaskan detail kurang paham ya, karena nggak ngelihat langsung virus seperti apa. Next aja ke ini metode penyebaran. Ya pasti udah pada paham ya kan. Kalau nyebarnya lewat apa aja? Droplet. Kontak fisik, sentuhan, sama tinja. Iya. Ya ampun, yang terakhir nggak enak banget ya, aku masih ingat-ingat kemarin teh. No. Ya ampun, yang pertama dari droplet, tetesan cairan batuk, bersin, kontak fisik, menyentuh jabat tangan, kontak dengan permukaan benda. Oke. Terus ketahanan hidupnya. Ini maksudnya gimana, Ki? Ketahanan hidup maksudnya gimana? Ini lamanya virusnya itu mampu bertahan hidup kalau nempel gitu. kalau di karton itu sehari, kalau di plastik dan stainless steel 2-3 hari. Berarti di benda-benda yang berbahan itu dia virusnya nempel, dia tahannya segitu ya? Iya. Iyaps. Udah clear? Udah. Ya. Gejala umumnya, waduh udah pada tahu nih pasti ya.
Ini Apakah yang umum ya kalian berarti. yang umumnya. Apakah selama ini kalian merasakan gejala-gejala ini? Alhamdulillah tidak sih. Alhamdulillah. Sakit kepala kalau kita biasanya sakit kepala karena apa ya? Karena tugas lah. Oh. Hidung tersumbat, melar, sakit tenggorokan, sesak napas, kelelahan, diare, nyeri otot, batuk, muntah, kehilangan rasa, bau, demam atau kedinginan. Terus gejala lainnya, ini udah pada tahu belum? Yang gejala lainnya? Aku baru tahu sih yang bagian perubahan kulit ya. Perubahan kulit, Ah, luka yang menyakitkan dan gatal di. menurutku informasi baru buat aku sih ya. Sih. Tapi mayoritas nggak terlalu ya. Nggak terlalu terlihat ya berarti. Mungkin hanya beberapa orang ya yang Oh. Dengan hypoxia syndrome. Salah mata. Oke, lanjut. Oke, lanjut aja. Lanjut aja. Paling ini sih, temen aku yang paling kerasa tuh pas kena COVID tuh itu. Jadi nggak bisa ngebau-bau. Iya, betul. Kamu udah pernah COVID itu, Wi? Temen aku, teman SMA, terus Hmm. kan dirawat di apa namanya rumah sakit atlet. Terus dia cerita sih kayak awalnya tuh malah dia nggak ada gejala umum ya, terus tiba-tiba lama-lama cuma kehilangan bau-bauan aja kayak pilek gitu, terus ternyata positif udah. Kehilangan baunya kayak pilek. Kehilangan baunya tuh jadi kayak susah buat nyium-nyium gitu loh, kayak nggak ada baunya katanya. Tapi Kalau gejalanya rasanya muncul cuma dia flu aja ngalamin gitu perubahan ya. rasa nggak? Sama kalau makan nggak ada rasanya, ya kan? Gitu-gitu. Hmm. Tapi malah dia nggak ada kayak yang gejala umumnya gitu loh. Gejala umumnya cuma panas, panas, demam aja. Gitu. Jadi aku kira tuh kehilangan bau atau rasa tuh malah udah jadi gejala umum gitu. Oh ternyata masih itu ya, gejala Padahal tambah. ini udah masuk itu sih gejala umum juga. Oh, oke. Ya udah next aja. Kalau ada yang mau di-sharingkan lagi, mungkin ada temannya yang sudah pernah mengalami juga. Nggak ada sih, Ki. Sama. Alhamdulillah. Kalau dari teman aku yang udah itu kehilangan bau sama rasanya tuh malah lebih ekstrim lagi. Jadi bukan cuman nggak bau sama sekali, tapi kayak pas makan tuh misal makan nasi atau makan semuanya tuh rasanya jadi berubah jadi makanan basi gitu loh. Jadi bukan yang Rasanya ada berarti bukan jadi bukan hilang berarti. Iya. bukan kayak pas kita pilek nggak bisa ngerasain lagi, malah kayak udah kalau dia makan nasi, nyium nasi itu baunya semua kayak makanan itu semua basi. Itu sih parah juga. Terus kelompok rentan ya. Ini ada yang mau didiskusikan apa udah paham? Kemarin ada ya pertanyaan ini? Kelompok rentan COVID. Ada deh kayaknya. Ada. Ada yang punya temen atau tetangga yang dengan kasus-kasus ini, kelompok rentan terus jadi. Ada kayaknya tetanggaku. Ada. Udah usia lanjut sih. Jadi kayak kemarin kayaknya baru beberapa seminggu yang lalu kayaknya dibawa sama ambulan gitu. Soalnya kayak udah makin parah gitu. Soalnya sampai sesek-sesek gitu juga loh. Jadi kayak langsung manggil ambulan. Tapi itu masih dirawat sekarang? Masih dirawat, belum pulang. Belum. Alhamdulillah ya. Karena kalau yang kelompok rentan ujung-ujungnya itu nggak sih kebanyakan? Iya. Iya. Ngeri juga. Hipertensi, DM, jantung. Ya ampun. Kakakku sih Ki, obesitas. Mbak Hana. Ya ampun. Emang masuk obes, Wi?
Obes lah. Masa sih? Oh iya. Lagi diet dia. Hah? Diet? Apa nggak makan nasi? Belum berhasil. Boleh. Ngeri ya. Untung kita semua ada nggak yang ini masuk kelompok rentan? Nggak ada kan ya? Alhamdulillah aku enggak sih, aku sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya. Oke, next aja. Cara pencegahan. Ya, pasti udah pada tahu. Ayo, sudah menerapkan belum? Sudah. Ya, pakai masker. Pakai masker gantinya berapa jam sekali, ayo. Pokoknya maksimal 4 jam ya. Yap, pintar sekali. Benar. Tapi kalau yang untuk physical distancing tuh aku baca dari artikel gitu kan. Itu ada lagi yang paling efektif katanya ini ya. Yaitu 2 meter udah ini sih udah bagus. Tapi katanya penelitian yang jaraknya 4 meter itu juga ini risiko penyebarannya juga sangat-sangat ini berkurang gitu. 4 meter. Itu yang terbaru teh? Penelitian. Itu kayak dibandingin gitu loh jaga jarak sekitar 2 meter sama 4 meter kalau nggak Demi salah. apa, Mbak? 4 meter, ya Allah. Ya. Kan yang awal tuh 1 sampai 2 meter yang udah efektif ya. Ternyata masih ada gitu yang 4 meter ternyata lebih ini gitu, lebih efektif katanya. Oh. Itu penelitian luar, Teh? Apa Indo? Iya, luar. Aku lupa penelitiannya siapa gitu. Lebih efektif. Iya sih makin panjang. Tapi nanti gimana kita interaksinya ya? Tapi iya makanya kayak cuma ini ambil di tengah-tengah sendiri kan dikasih batas 2 meter kan. Tapi rata-rata kalau di Indonesia sendiri kayaknya aku lihat misalnya ke minimarket atau misalnya ke bank itu jaraknya paling nggak nyampe 2 meter nggak sih? Mungkin 1 meteran lah ya. Iya, Gitu. 1 meter aja itu kayaknya kurang deh, iya nggak sih? Iya kan? Deket banget tapi ya Susah. susah makanya mungkin karena ini juga kali ya disesuaikan sama tempatnya juga mungkin ya. Kita makan higienitas. Ayo kalau masuk kosan udah pada cuci tangan belum? Pasti karena kontrakan kita ada sabun cuci tangannya dong bukan. Terus kalau tetap di rumah aja, ya nggak, kalian di rumah aja nggak? Tetap di rumah Aku aja. selama ini lagi di sini ya di Bandung ya di rumah aja sih nggak kemana-mana. Iya ya kalau di rumah ya. Beneran sama sekali nggak kemana-mana teh? Aku nggak kemana-mana, Waduh. cuma di rumah aja. Di Bandung sama di Semarang lebih itu nggak gawatan mana sih kasusnya? Kalau menurutku ya selama aku mengobservasi ya sama di kotaku dan kemarin di Semarang, Semarang tuh protokol kesehatannya lebih parah banget ngat. Kalau menurutku Bandung lebih tertib sih. Oh iya? Soalnya kayak bener-bener kita PSBB juga sebelum ada PSBB yang 25 Januari itu, yang sampai 25 Januari ini, kita udah kayak pembatasan juga gitu di daerahku beberapa daerah gitu. Gak tahu ya kalau misalnya di yang lain, cuma aku kebetulan ya di pusat kotanya banget kan. Jadi kayak ya alhamdulillah sih. Jadi kayak protokol kesehatan bener-bener ini banget lah. Lebih bagus dibanding di Semarang. Semarang aku lihat kemarin kayak orang masih ada aja berkendara yang nggak pakai masker gitu, tapi cuek banget gitu loh. Masih Emang ada. Semarang itu sih awareness-nya masih kurang. Iya, Ya. terus kayak penjaga ini juga loh, kasir di mana Indomaret atau Alfamart itu kemarin kayak aku lihat ada juga yang nggak pakai masker kayak wah. Wah, iya. Iya, masih ada yang nggak pakai masker mbak-mbak. Semarang kalau dibanding Bandung parah. Semarang kalau dibanding daerahku lebih parah daerahku lagi teh. Wah, kayak apa tuh parahnya? Masih itu kalau yang pelosok tuh masih orang-orangnya lebih rendah lagi kesadarannya. Karena nggak percaya COVID. Kebanyakan. Jadi nggak pada pakai masker.
Oke, cara pencegahan udah ya, daripada tau lah. Tapi mungkin juga karena di Pekalongan itu juga Ki, apa namanya? Hah? Jadi orang kan apa ya, tingkat COVID-nya rendah di sana. Tapi padahal udah masuk ke kampung-kampung sih sebenarnya. Tapi emang daerahnya zona apa, Ki? Daerahmu? Udah masuk merah kok. Soalnya udah masuk ke kampung-kampung kecil yang tadinya emang nggak ada. Ya gitu sama mengerikannya, Ding. Susah Iya. juga. Kalau di desaku malah nggak ada yang pada pakai masker tuh nggak ada yang pakai masker sama sekali. Oh iya. Iya, ya Allah. Aduh. Lebih mengerikan, cuy. Parah banget ya. Sumpah parah. Udah gitu hajatan terus, nggak ada yang pakai masker. Aduh. Udahlah segitulah. Susah. Mana ya? Oke, masuk ke ansietas. Ini untuk data pengajian yang pengetahuan ansietas udah baik 100%, tapi masih ada yang salah. Di penyebab ansietas paling 1 orang. Tapi yang paling banyak ini di cara mengatasi ansietas nih, ada 13 orang menjawab salah. Mari kita lihat jawaban yang benar. Ini jawabannya benar. Ansietas adalah rasa khawatir yang tidak pasti dan tidak jelas, yang bersumber pada objek yang tidak spesifik. Penyebab ansietas adalah kurang pengetahuan, kekhawatiran, mengalami kegagalan, dan ancaman terhadap konsep diri. Dampak ansietas adalah meningkatkan kualitas hidup. Ini salah ya. Oke. Terus di pertanyaan ini, pencegahan ansietas dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan yang positif dan berpikir rasional. Cara mengatasi ansietas dengan fokus pada kesalahan diri sendiri. Nah, ini yang banyak salah nih. Cara mengatasi ansietas ini salah ya. Iya, benar. Fokusnya malah Tidak fokus pada diri sendiri. Kalau fokus pada kesalahan jadinya malah tambah-tambah dong. Harusnya di Fokusnya sanksi nyempit. ya. stres. Ya. Iya. Kalian udah pada bener kan jawabnya? Udah dong pasti. Kayaknya bener sih. Kayaknya ya. Sih, aku Lupa sih. Kayaknya. Banyak bener soalnya Lupa. ininya pertanyaannya. Hambatan dalam mengatasi ansietas adalah rasa malas dan suasana yang tidak kondusif. Betul sekali. Nah, ini ansietas adalah udah dong. Ansietas nama lainnya adalah Kecemasan. iya. Makan. Udah pasti udah pro banget lah kalian. Iya. Aku percaya kalian. Penyebabnya ini diambil dari SDKI ya. Oke. Mungkin kalau saat ini ya krisis situasional penyebabnya ya. Karena mungkin pandemi. Karena dari aku sendiri jujur aku cemas, apalagi pas awal-awal harus ke Semarang tuh, aduh, bikin aku cemas tambah-tambah. Sudah diceritakan teh cemasnya seperti apa? Aku jujur karena selama aku di Bandung nih PJJ nggak pernah kemana-mana. Yang keluar tuh pasti orang tua aku terus, aku pasti di rumah. Aku bener-bener gak pernah keluar. Karena aku takut. Jujur aja aku takut. Kayak diam aja di rumah. Pasti udah kebayang ya kalau nanti di Semarang tuh bakalan keluar. Apalagi kita kayak praktek gitu loh. Kayak aku nganggapnya kayak, wah ini masuk ke dalam suatu lubang yang benar-benar infeksinya tuh tinggi banget gitu kan, rumah sakit kan. Wah, Kemarin di ruang apa teh? Aku di Krisan. Wow. Ya. Teteh gelombang 2 bareng aku kan, kok Krisan masih boleh dibuka ya? Iya. Kemarin juga banyak masih ada yang suspek gitu, tapi nggak ini kayak kemarin mungkin kecolongan kali ya yang gelombang pertama. Nah, ini yang gelombang aku tuh kayak yang suspek, yang kira-kira suspek tetap kita mahasiswa udah deh nggak boleh kayak gitu. Jadi kayak aku lebih tenang gitu ya. Kalau kemarin sama Dwi di HD krisis apakah di sana? Biasa aja sih malah kalau di HD. Kalau menurut aku ya. Biasa aja. Kemarin kata Salsa ada yang kecolongan.
juga sih kalau di HD. Nggak se-strict itu kan soalnya apa ya, untuk tindakannya kan juga cuma maksudnya nggak sampai yang terlalu dekat dan berulang-ulang kali gitu. Dan sebelum masuk pasti dipastiin udah negatif gitu ya? Tapi kemarin sih ada yang suspek, Terus? ternyata enggak kok, negatif gitu. Ya, alhamdulillah. Kalau misalkan negatif biasanya di HD-nya di ruangannya Ki. Jadi kalau misalkan di ICU ya berarti dia HD-nya di ICU gitu, nggak ke ruang HD. HD-nya di ruang ICU? Oh, itu. Jadi alat HD-nya yang dibawa ke sana. Gitu sih kemarin katanya. Berarti di HD masih bersih ya kemarin? Iya, kita juga cuma isolasi 1 hari doang karena habis itu negatif gitu, terus masuk lagi. Oh. Nggak terlalu parah kalau di HD. Cuma kan waspadanya karena ini kan komorbid kan kalau HD itu. Iya, benar. Penyakit ginjal soalnya ya. Makanya dicuci darah. Di Oka juga sempat kecolongan sih kemarin yang terakhir SD. Kecolongan kenapa Ki? Itu gara-garanya itu kan suspek gara-gara kan sebenarnya di ruang VK kan udah terkontaminasi semua sebenarnya. Iya. Iya, di ruang VK kan dari residen-residennya gitu. Pasiennya sebenarnya pas masuk kondisinya ya bagus. Tapi itu gara-gara orang-orang di situnya udah terkontaminasi jadi itu nular-nular ke pasien yang lain. Iya, justru malah nularin ke pasien. Malah katanya kalau dari itu dari ruangannya. Padahal kalau pasiennya sehat. Ngeri juga ya kemarin. Gak tahu ya sekarang kita gimana nih keadaannya kalau misalnya seandainya tidak dicabut. Oke, next ya. Ya. Iya. Kecemasan ringan, sedang, berat, panik. Apakah kalian sudah mencapai tahap panik tingkatnya? Aku kayaknya sering sih kalau panik. Sering. Kukira kamu tidak sampai panik, kamu selalu terlihat tenang. Serius? Ternyata panik. Panik. Iya. Paling sering panik pas apa, yo? Aku lebih kayak masalah ini sih, masalah akademik itu biasanya. Panik sendiri. Terutama kalau pas aku misalnya ngerjain deadline, itu aku nggak bisa. Tipe kalau orang yang deadline tugas gitu. Makanya kayak udah panik terus kayak akhirnya nggak bisa mikir gitu loh. Bingung. Mau ngerjain dari mana. Iya, udah. Kalau udah mepet malah pinter banget kayaknya. Wah, beda-beda Wi, tiap orang. balikan ini. Iya. Iya, kok bisa gitu ya? Padahal kalau panik kan harusnya fokusnya menyempit ya. Kenapa kalau tim-tim deadliners justru fokusnya melebar? Karena cerdas kali ya, harus ada stresor dulu. Depan Dia bisa bekerja di bawah tekanan. Hebat ya. Gue stresor dulu emang. Ada sesuatu yang memacu dulu. Jadi peningkatan. Tuh kan padahal di sini tulisannya kalau udah panik, persepsi yang menyimpang dan kehilangan pemikiran yang rasional. Iya benar. Iya. Aduh udah deh. Kalau udah panik, udah. Udah. Gak bisa kontrol diri. Diajak ngomong apa aja juga. Iya. Gitu. Aku ngeri banget jika berlangsung terus dalam waktu yang lama, dapat terjadi kelelahan yang sangat, bahkan kematian. Waduh.
Iya sih. Kalau kelelahan ya wajar lah ya, karena ya itu dari rangsang paniknya itu sendiri. Cuma kalau kematian, aku nggak tahu sih. Ngeri ya? Ya sampai kematian Jangan ternyata. sering-sering panik teh. Iya. Oh, Ini Salsa nih sebagai saksi mata. kenapa? Kan waktu itu pernah, ya maksudnya sering lah satu project bareng. Udah tau lah ya Sal. Gimana Sal? Kalau udah deadline itu pasti panik sih Haura. Tuh kayak salsa. Salsa santuy terus ya, Sal. Santuy kalau aku mah. Santuy banget, Sal. Let it flow. Let it flow. Malam-malam yang lain pada ketakutan, itu suara apa di atas? Tiba-tiba ternyata Salsa sedang menjemur baju. Iya sumpah ya. Aduh Sal. Udah panik banget itu, kayak udah overthinking. Wah. Yang lain udah pada panik. Apa jam segitu nyemur baju? Jam berapa? Malam. Itu udah malam sih. Jam 10 apa setengah 11 ya? Jam segituan. Oke, next. Udah bisa bedain kan, guys? Kalau kalian ngerasa yang ringan, sedang, apa berat, apa panik? Sudah. Sudah, oke. Kalau sudah, next aja. Dampaknya, udah pasti. Udah clear kan? Iya. Oke, mau next aja? Apa ada yang perlu didiskusikan? Nggak ada. Next aja. Next aja. Nah, pencegahannya dengan makan makanan sehat, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga, tidurnya berkualitas, dan gaya hidup sehat. Kalau dari kalian nih, pencegahannya dengan cara apa coba? Dari Salsa, pencegahannya dengan apa, Sal? Kamu biar nggak gampang panik. Biar nggak gampang. Biasanya ya itu sih, mengisi waktu luang dengan aktivitas, misalnya organisasi atau sharing-sharing bareng teman kayak gitu. Kamu suka organisasi banget ya, Sal? Apa ya, nggak suka, cuma udah kebiasa dari dulu semester 1 gitu. Wah. Jadi sampai semester akhir juga masih organisasi, makanya jadi sering kedistraksinya di situ. Kalau maksudnya kalau udah terlalu capek, cemas gitu, seringnya larinya ke organisasi Malah gitu ya? Ada ya itu sih. Kamu itu malah seneng ya kalau stres ke organisasi. Aku kalau organisasi tambah stres, Sal. Stres soalnya kalau organisasi lebih ke sharing-sharing bareng teman aja. Seneng ya. Oh gitu. Ya ampun. Beda-beda mas, setiap orang. Kamu suka olahraga nggak? Mencari situasi baru. Kenapa? Kamu suka olahraga nggak? Suka, tapi akhir-akhir ini jarang. Kenapa jarang? Nggak tahu ya, karena kebanyakan tugas atau karena mager aja. Kalau makan sehat, pastilah. Iya nggak sih? Kalian makan sehat atau penggemar micin? Aku nggak sehat tapi nggak penggemar micin, no. Oh iya? Kamu melakukan pencegahannya dengan apa, Wi? Biar tidak ansietas. Nggak usah dipikirin. Emang bisa? Nggak Tinggal biasa tidur ya. Kalau nggak, paling gampang udahlah tidur dulu aja gitu. Oh iya, kan kamu gampang ya kalau melihat kasur tuh bisa langsung terlelap gitu. Iya. Iya. Makan pokoknya ya bersenang-senang. Dengerin musik sih. Ya itu sih paling dengerin lagu alarm aku ya Ki. This Is Me-nya The Greatest Showman. Iya, yang kalau di alarm bareng-bareng yang bangun temen-temennya ya. Itu tuh lagu pagi aku. Itu kalau lagi tidur terus dengerin itu tuh kayak berasa kayak mau
Wah, aku semangat. Bener kan? Itu tuh lagu membangkitkan semangat. Iya bener-bener sih. Ini juga coba dengerin aja lagu This Is Me, The Greatest Showman. Apa tuh? Yang itu loh, salah lagu. Gimana ya? Nah, gitu loh liriknya aku nggak hafal. Cari deh. The Greatest Showman. Na 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 na. To be Konsep. I make your apologies. This is me. Wow. Apa sih lagu itu? Itu pokoknya iya bikin semangat lah. Kalau Teteh pakai apa Teh pencegahannya? Olahraga ya, Teteh sangat suka olahraga. Iya, aku sangat suka olahraga. Dulu waktu aku selama di Bandung, ini sih, aku selalu renang. Pokoknya ketika aku ngerasa cemas, aku langsung renang untuk distraksi. Kalau di Semarang beda kan. Jadi kayak olahraganya diganti deh, apa itu workout, terus sama tidur biasanya kalau aku sih. Ya sangat sehat sekali. Tiap hari Teh kamu olahraga. Iya, aku tiap hari olahraga. Kok bisa sehat itu ya? Tolong motivasi aku dong Teh untuk mau Soalnya kayak berolahraga. kebutuhan juga gitu loh. Aku susah untuk olahraga tuh aku terlalu mager. Apa ya yang mana? Olahraganya Zumba. Paling ringan Bagus ya, Zumba. bagus tuh. Aku baru beberapa menit udah ngos-ngosan. Nggak kuat. Karena nggak terbiasa. Ya ampun. Kalau gaya hidup sehat, ya pasti kalian semua tidak ada kan yang merokok, tidak ada yang alkohol. Ya aku percaya. Parah sih kalau ada yang merokok. Ya siapa tahu kan. Udah next aja yuk. Next ya. Next. Penanganan. Ini kalau yang udah pakai obat udah yang parah ya. Tapi kalau kita enggak lah. Kita pasti cuma butuh yang nafas dalam dan distraksi. Sudah pada mempraktikkan kan pasti? Iya dong. Udah. Nafas dalam. Udah mau next aja. Boleh, next. Dari pengetahuan PHBS udah bagus, cuma 4% aja. Ini 4% sama dengan satu orang ya yang masih buruk. Kalau 96%-nya sudah bagus. Kalian semua udah masuk ke kategori pengetahuan bagus. Cuma ada yang salah nih jawab di bagian terutama yang paling banyak tuh aku heran. Kenapa banyak yang menjawab salah di bagian etika batuk dan bersin. Maksudnya tuh apakah pertanyaan yang aku buat tuh mengecoh apa bagaimana ini? Apa yang mengisi kurang fokus atau bagaimana? Etika batuk loh. Aku lah kok etika batuk banyak yang salah. Kaget aku. Emang salah. Gimana Sal? Sinyal kayaknya salah saya. Iya. Nggak tahu ya. Ini ya kuncinya. Dampak yang terjadi kalau kurang mengkonsumsi buah dan sayur adalah tubuh mudah terserang penyakit. Cara yang tepat membuang air liur. Ini juga masih yang salah sih. Kebanyakan tuh menjawabnya benar. Cara yang tepat membuang air liur adalah membuang air liur di tempat terbuka. Ini salah ya. Penularan penyakit melalui air liur dapat melalui perantara udara. Terus etika batuk yang benar tumbuh dengan kayaknya kan gitu ya. Menutup dengan punggung tangan saat batuk. Ini kan salah ya? Iya, ini salah. Kok pada menjawab benar kebanyakan? Ya punggung tangan. Mungkin bacanya kayak serasa ini kali ya, bagian lengan atas kali ya. Ya. Jadi kayak langsung benar-benar. Padahal Kalian punggung terlalu tangan. pusing dengan pertanyaannya yang banyak, jadi kalian jadi nggak fokus. Betul ya. Udah, kalau mencuci tangan sama menjaga jarak udah pada benar sih semuanya. 100% udah pada. Nah, ini masuk ke materinya. PBS apa tujuannya buat apa? Ini PBS itu ya perilaku hidup bersih dan sehat. Semua perilaku kesehatan yang dilakukan dengan kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan sampai kita dalam komunitas.
nya untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Oke, pasti udah paham kan kalian? Sudah. Udah, kita skip aja kan ya? Dampak tidak mengkonsumsi buah dan sayur. Masih ada 2 yang menjawab salah ternyata. Apa yang kalian rasakan ketika tidak mengkonsumsi buah dan sayur? Teteh apa teh? Aduh, perutku udah nggak nentu lagi. Terus kayak badanku nggak enak karena aku harus sih, maksudnya kalau buah tuh biasa banget gitu makan ya. Kalau sayur mungkin selama aku di kontrakan kayak sayur deh jarang makan nggak apa, tapi kalau buah kayaknya tetap harus. Soalnya pencernaanku sih nggak enak jadinya. Oh iya. Rasa hampa kalau nggak ada buah tuh. Kamu tiap hari makan buah? Iya tuh, aku kadang suka stok kan nih buah di kontrakan. Buah apa biasanya kamu stok? Pir, apel? Macam-macam buah naga, kemarin buah naga, buah anggur, buah jeruk, buah pepaya. Ya itu. Aku stok, aku makanin sendiri aja tapi Iya teh, aku nggak mau minta kok teh. Salsa sering makan buah sama sayur nggak, Sal? Kalau aku selama di kontrakan jarang sih, kayak Sama. kayak mager gitu loh, keluar terus harus beli sayur. Sama. Ya paling kalau sayur tuh belinya sayur jadi gitu loh, sayur mateng gitu. Oh, Salsa di kontrakan sering masak nggak sih, Sal? Jarang Oh, keluar iya, pasti. Oh iya, jarang ya. Kamu biasanya merasakan gejala-gejala ini nggak kalau tidak makan buah dan sayur? Jarang juga, biasa aja. Kenapa ya? Wow, badanmu kebal sekali ya. iya Salsa ini hebat sekali memang. Iya. Aduh, kamu nggak merasa sulit buang air besar gitu? Enggak, Nggak tuh sulit biasa ya? aja. Wow, hebat juga ya. Mungkin karena ini minumnya cukup kayak gitu. Tapi kan harusnya tetap buah sayur ya. Ada vitaminnya juga sama serat-seratnya gitu ya. Ya, aku Wah, makan juga, tapi kan nggak dalam jumlah yang teratur gitu. Harus setiap hari tuh enggak. Jadi, sayur sih mungkin ya Sal ya. Kalau sayur mungkin beli kan ya. Ya, kalau sayur beli. Tuh. Aku ya jarang juga kalau masak sayur, jadi makanya beralih ke buah deh, yang penting buah. Kalau selama di rumah ya, sayur kan sering, buah nggak tiap hari banget, paling berapa hari. tapi hitungannya udah bagus lah pokoknya dari kita. Tetap ada Tapi inilah kalau ya, di sayur rumah dan buah. pasti sayur sih. Soalnya Ya, kan. ibu kan masaknya Masak sayur terus ya. Pasti ya kalau di rumah tuh orang tua Asupannya Perbaikan gizi. mantap lah. Iya. perbaikan gizi sekali. Ya ampun, ini kan. Perbaikan gizi. Dwi makan sayur enggak, Wi? Oh, Dwi jangan ditanya ya, Wi. Kamu makan sayur terus kan, Wi? Pasti. Sayur dan buah. Justru aku lebih suka sayur daripada buah. Kamu berarti ini masak terus, Wi? Kan warteg biru udah tutup. Udah nggak di situ. Iya, Ding. Karena aku di Ngasrem. Warteg biru juga udah tutup, Wi. Udah tidak beroperasi. Ada tempat makan di sini buka terus sih tiap hari. Tapi lebih cepat aja sih sekarang. Oh, iya. Karena kan lebih murah aja sih. Barunya ada. bikin sendiri ya. Shop everyday. Dan next. Capcay. Enggak, kalau nggak sop capcay. Iya, udah 2 itu. Aku paling suka juga 2 itu sih. Sayur paling enak menurutku. Gampang. Kalau Kiki tiap hari masak ya, Ki. Di kosan juga masak. Iya, Kiki tuh paling rajin banget gak sih, Sal? Paling Siapa? rajin masak. Kiki. Masak. Luar biasa memang. Aku Masak kayak sayur mulu. mager banget. Aku mendingan makan buah kayak daripada masak kayak aduh mager banget kalau di kontrakan. Itu demi berhemat, guys. Demi berhemat aku, ya ampun. Karena kan udah boros banget ya kita buat praktek ini, ya Allah. Iya. Terus Mana itu nggak dipakai?
Nah, itu sih yang Iya. sebel sih nggak. Ya Allah. Siki, aku masak gara-gara kamu tahu ya aku kadang suka sensitif kalau kebanyakan micin. Kamu bisa diare ya kalau makan micin. Oh, jadi kadang Bagus kayak banget berarti tingkat sensitivitasnya bagus itu tubuhnya Dwi. Iya, Kayak, berarti kan ini sebelumnya jadi dia menolak gitu ya. Iya. berarti sebelumnya udah terbiasa makan sehat kan? Kalau Heeh. menolak gitu. Ada alarmnya Wi, bagus berarti. tapi kadang Nggak kayak aku ya, yang makan Gak apa kayak aja aku oke. juga. Salah udah. tapi kan Sensitivitasnya udah ya, lewat. Sensitivitasnya nol aku. Makan pedas biasa aja, makan asin biasa aja. Kamu suka makan pedas nggak sih, Sal? Suka, makanya kayak apa? Waduh tuh. Sensitivitasnya tuh sangat-sangat kurang. Kebal, ternyata udah kebal. Kebal. Kayak Teteh tuh kalau misalnya makan pedes dikit langsung, aduh, Aduh, gak perutku udah kuat. Wah, sama kayak Dwi ya, Wi. balik. tapi aku parah banget sih, parah. Waktu itu pernah di rumah itu sampai tukak lambungnya yang kambuh. Ya ampun. Oh, Gara-gara makan soto keasinan. Udah gitu doang. Buset. Kebanyakan garam micin ya. Iya kayaknya. Tapi kalau nggak bersih, terus ada micinnya, udah deh, udah. Udah sabar aja. Ampun. Diperingatkan oleh tubuh sendiri. Gitu. ya, ada alarmnya. Alarm alami. Tubuhnya sangat perhatian dengan tubuh sendiri. Tubuhnya perhatian dengan tubuhnya sendiri. Tidak seperti kita ya, Sal. Iya. Ya Allah, ya Allah. Dimasukin Gitu apa kali aja ya. nurut. Jadi nggak tahu ini sehat apa enggak dalamnya. Next ya. Oke. Oke. Ini kok masih banyak yang salah ya di cara membuang air liur yang tepat. Harusnya dilakukan di tempat yang tertutup dan khusus seperti di tisu, lap tangan pribadi atau toilet. Tuh. Tadi di pertanyaannya kan membuang air liur di tempat terbuka itu benar apa salah gitu. Kebanyakan menjawabnya benar. Nah, itu salah ya sebenarnya. Yang benar ini di tempat tertutup. Udah sih gitu. Terus penularan penyakit melalui air liur udah pada pro lah pasti ya kalian. Oke, skip aja ya. Iya, boleh. Kalau masih ada didiskusikan? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Nah, etika batuk yang benar. Ingat guys, jangan salah guys kalian ketika mengisi kuesioner habis ini. Tutup mulut tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam atau dengan tisu. Udah, bukan dengan punggung tangan. Ya, Punggung tangan tuh emang mana? Ini ya? punggung tangan bagian belakang ya. Oh, berarti kemarin kayaknya salah aku. Oh iya, Aku kamu kirain ya. terketang Lengan atas gitu. ya, Sal. Bahu lengan atas. Kira tuh lengan gitu. Tuh kan, masih banyak yang Maksudnya punggung tangan tapi aku membayangkannya bagian sini. kan. Aduh. Oke. Nanti habis ini eval Lengan atas harusnya ya. Oh, lengan dalam. lengan atas bagian dalam. Tutup dengan tisu. Terus tisunya dibuang di tempat sampah. Habis itu cuci tangan. Oke. Next. Yep. Next. Cuci tangan. 6 tahap. Apakah kalian mempraktikkan ini kalau cuci tangan biasa? Nggak di rumah saja? Iya. Iya. Aku sering Kayak udah otomatis. udah otomatis. Heeh. Bagus sekali. Tapi nggak aku hitungin berapa detik juga sih. Asal aja. Gue kayak gerakannya udah otomatis gitu sih. Aku nggak tahu Gerakannya itu udah otomatis kayak gitu. Udah auto ya. Kalian kalau di rumah ngajarin orang rumah juga nggak sih? Kayak gini? Ada. Enggak kalau aku. Enggak. Ampun. Masih banyak yang belum tahu sebenarnya padahal
harusnya lebih di itu ya, sosialisasi cuci tangan tuh Ya. simpel tapi masih banyak yang belum terjamah juga. Kemarin aja pas aku sosialisasi gitu masih banyak anak-anak yang belum tahu ya. Masa itu udah semuanya remaja, tapi kan nggak tahu karena di kampung mungkin ya. Jadi masih wow. Kalau di kampung nih lucu, kalau di kampungku maksudnya aku pas peragaan cuci tangan aja kayak tak kasihin hand sanitizer aja mereka kegirangan gitu, tangannya tak kasihin hand sanitizer buat nyoba, terus kayak kegirangan. Karena jarang kali. Jadi kayak kegirangan gitu kena hand sanitizer, kayak wangi terus dingin. Dingin. Kalau sampai gitu ya. Iya, wow. Padahal itu udah remaja loh, udah hitungannya anak-anak Pesona. SMA. Parah sih. Saking pelosoknya ya Allah. Oke, next. Jaga jarak, udahlah. Pasti udah. Oke, nah di sini jadi untuk monitor perilaku PHBS kalian itu nanti aku bakalan kasih kalian kartu monitoring, bentuknya nanti di Word aja, nanti aku taruh di grup WA bentuknya Word. Nah gini, itu diisi nama kalian, boleh nama panjang, boleh nama panggilan, terus fasilitator diisi nama aku ya, Rizky Amalia. Terus habis itu udah centang aja sesuai tanggalnya. Jadi dimulai dari tanggal 28 kemarin, diinget-inget aja pas tanggal 28 kemarin kalian melakukan apa enggak itu. Kalau melakukan ya udah tinggal centang, kalau enggak melakukan udah kosongin aja. Ya, ada yang mau ditanyakan kalau dari kartu monitoring? Ntar kita ngeprint sendiri apa gimana, Ki? Iya sih ngeprint sendiri lah ya. Pas file. Itu Terus nanti softfile aja. oh, sofa. Berarti nanti kayak dikumpulin ke kamunya per hari atau setelah tanggalnya habis? Pas tanggalnya habis aja, tapi nanti pas tiap kita pertemuan aku tanya kalian Gitu. udah sampai mana. Gitu Oke. sih. Ada mau ditanyakan lagi? Clear? Oke, aku sudah. Sudah. Next, diisi kuesioner pengetahuan COVID, ansietas, dan PPS. Link boleh teman-teman sekarang saatnya mengisi. Linknya udah aku taruh di di room chat ini. Oh iya, oh room chat. Oh, aku kira Iya. room chat WA. Di Teams. Room chat Teams. Deh, boleh diisi sekarang aja nggak apa-apa, biar nggak ada yang kelupaan. Bentar ya, aku buka di laptop aja. Sip, sip, tak tungguin, nggak apa-apa.
Aku udah Ki. Udah. Yang lain mungkin? Apakah sudah? Aku udah juga. Udah. Aku belum Ki, bentar ya. Sip. Apa-apa teh. Aku udah Ki. Udah. Udah. Oke. Udah. Kalau udah ngisi kuesioner semua, udah selesai berarti. Tinggal habisin. Wow, udah selesai nih. Udah. Udah selesai. Yeay. Wow. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Nggak ada. Insya Allah paham sih apa yang di-sharingkan hari ini. Sip. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, oke, berarti sekian udah selesai implementasi yang pertama. Nah, untuk yang implementasi pertemuan selanjutnya itu kita akan menonton film. Nah, kapan ya kira-kira? Mau kapan kalian? Aku ini aja, apa ya, kalau mau kapan bingung ditanya, soalnya belum tahu juga jadwal untuk minggu ke depan itu gimana. Tapi pas lagi bisa pasti aku langsung kok. Apa Bisa besok? pas lagi kosong. Besok gimana? Minggu ya tapi? Besok nggak apa-apa sih, cuma bentar doang paling kan ya. Sih. Kemarin apa sih kita filmnya Pursuit of Happiness. Itu aku sendiri belum pernah nonton loh. Sama. Oh, belum pernah juga teh. Kirain cuma aku. Belum. Tapi aku suka kok nonton. Itu nanti kalau Itu terkendala. tapi ceritanya itu agak sedih gitu, tapi memotivasi sih menurutku. Gitu. Tapi nggak bikin tambah ansietas kan? Nggak tahu patokannya tambahan anxietasnya gimana tuh. Emang filmnya harus yang happy-happy? Maksudnya kan biasanya kan kalau orang nonton film horor gitu kan tambah bikin stres. Oh. Kalau Kalau aku enggak nggak film bikin pas Filmnya motivasi kan ya. bikin motivasi. Beda berarti kalau motivasi nggak. Kalau motivasi beda sih. Aku pernah baca di artikel
penelitian gitu tentang kecemasan, dikasih intervensi juga di penelitian di Iran kalau nggak salah. Di rumah sakit itu ada intervensi nonton film juga dari pembuat sutradara dari Timur Tengah. Itu judulnya aku lupa apa, cuma itu nonton film yang ini juga basisnya itu motivasi juga kok. Jadi bagus gitu buat mengurangi kecemasan. Itu udah ada kok penelitiannya. Ya udah, mantap berarti. Oke. Nanti filmnya berapa lama tuh? Sejam Itu setengah? 1 jam sih kalau di penelitian itu ditayangin di rumah sakit gitu. Pas nunggu anggota keluarga yang sedang dioperasi gitu selama pembedahan, itu anggota keluarga yang nunggunya tuh dikasih intervensi nonton film gitu di ruang tunggunya. Oh, gitu. Filmnya durasinya 100 menit apa 90 menit, aku lupa sih. Di artikelnya dijelasinnya gitu. Berarti efektif. Tapi itu efektif kok. Efektif buat nurunin tingkat kecemasan. Kalau kalian pas misi kemarin kuesioner nggak termasuk cemas kan? Itu kan yang Lupa. aku juga lupa datanya kemarin tuh yang termasuk cemas tuh berapa ya? Yang termasuk cemas tuh kayak ada tiga orang, tapi itu tuh juga cuman cemas ringan doang. Mungkin karena kita tahu kali ya ilmunya, jadi udah bisa distraksi sendiri gitu kan. Aku tahu aku cemas gitu, makanya aku kayak langsung aku harus melakukan sesuatu gitu. Makanya susah tuh Iya, kan kayaknya ya. komunitas. Kalau besok hari Minggu kita nonton film, besok bisa nggak ya kalian? Apa nggak bisa? Tahu. Tuh kalian siapa tahu Bisa bagian kalau aku. Bisa. Apa besok malam, Mbak? Apa besok siang? Besok. Kalau aku mendingan pagi. Pagi aja lah. Yaudah, pagi aja ya. Berarti besok pagi. Sinyalnya bagus kali, takut hujan kalau ini kan musim hujan ya. Yang wifi-nya mungkin takut nggak stabil. Mendingan pagi jadinya. Besok pagi mau jam berapa? Jam 9 lagi? Bilang lagi nggak apa-apa. Yuk, oke, besok ya. Pagi. Nah, udah nih. Udah kontrak waktu juga. Oke. Terima kasih teman-teman. Iya, semangat juga dan sukses ya. Terima kasih kalian yang sudah menyempatkan untuk hadir Semuanya. dan sudah bagus Kita sekali. nggak ada sesi foto itu, Boh. Apa? Kita nggak ada sesi foto, Boh. Mau? Yuk kita itu apa? Kita screen capture. Boleh. Satu. Tapi kamera aku gelap. Buat kenang-kenangan. Iya. Ya ampun, muka aku burik. Kamera laptop. Astagfirullah. Yuk. Foto dulu. 1, 2, 3. Dua nih belum. Apa nih belum? Ini gimana, Wi? Belum nampak. Lah ini kameranya on kok. Tapi kok nge-hang, Wi, punyamu? Nge-lag? Oh Jadi iya. aku Bentar. Nge-lag sih. Punyamu kok tuh nge-lag? Udah lagi-lagi deh. Iya, Lagi. soalnya pakai wifi. Iya. Udah kelihatan belum? Udah belum tuh. belum sih kalau Udah kelihatan belum? Ya, aku juga belum. masih abu-abu. Kalau di aku, Abu-abu ya. malah diem. Kamu ada mukamu tapi diem. Sekarang udah ada fotonya. Ya. Bilang lagi tapi. Udah. 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 Gimana sih? Yaudah. Yaudah, Wi. Nggak apa-apa lah, Wi. Di screenshot. Udah lah, nggak apa-apa. Yaudah lah, Kan nggak di apa-apa. ya. Udah, pokoknya terima kasih banyak teman-teman ya. Semangat. Semoga kalian juga tugasnya lancar. Besok kita ketemu lagi. Amin. Kesempatan. Nih ngisi absen. Udah, ya, recordnya. Iya, aku akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording. Ini stop recording.